Pasukan Rusia kepung Donbas, 16.000 tentara Ukraina dijadikan tumbal. Pasca penyerahan diri lebih dari 200 tentara Ukraina di Mariupol, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia juga disebut telah berhasil mengepung wilayah Donbas. Pengepungan Donbas diyakini mengancam nyawa 16.000 tentara Ukraina yang berada di wilayah tersebut. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Fox News, kabar pengepungan Donbas disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitali Keseliv. Viseliv yang merupakan pejabat kelompok separatis pro-Rusia menyebut bahwa 16.000 tentara Ukraina yang berada di dekat kota Severodonetsk dan Lysychansk telah terkepung, sementara itu sejumlah tentara Ukraina lainnya telah berhasil diamankan di dekat kota Rubiznoye. Dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap para prajurit Ukraina yang ditangkap di Rubiznoye, didapat sebuah dugaan bahwa ribuan tentara lain di Donbas akan dijadikan tumbal. Sebab menurut Kiselev mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk mundur dari keluar Donbas. Di sisi lain, para perwira tinggi militer Ukraina justru sudah kabur duluan dari Donbas. Mereka mengatakan berulang kali bahwa mereka telah mengajukan banding atas perintah tersebut, tetapi mereka dilarang meninggalkan jabatan mereka berdiri sampai mati di Donbas. Para komandan berpangkat tinggi telah meninggalkan daerah itu sebulan yang lalu, ujar Kiselev. Selain dikabarkan telah berhasil mengepung Donbas, militer Rusia juga terus melakukan mobilisasi pasukan di Luhansk. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan rute distribusi pasokan militer Rusia di Ukraina Timur. Tujuannya tidak lain adalah untuk merebut kendali penuh atas Donbas. Terkait tuduhan ini, pihak Angkatan Bersenjata Ukraina maupun Kementerian Pertahanan Ukraina sama sekali belum memberikan pernyataan resmi. Rusia, 700 pejuang Ukraina di Mariupol menyerah dalam 24 jam terakhir. Hampir 700 lebih pejuang Ukraina menyerah di pabrik baja Mariupol dalam 24 jam terakhir, Rusia mengatakan pada Rabu 18 Mei. Tapi para pemimpinnya dilaporkan masih bersembunyi di dalam area pabrik. Seperti dilaporkan Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dengan menyerahkan 694 pejuang lagi, berarti total ada 959 pejuang yang kini telah meletakkan senjata mereka di pabrik baja Azovstal yang luas benteng terakhir para pembela Ukraina di kota ini. Jika dikonfirmasi, pengumuman Rusia akan memecahkan banyak misteri seputar nasib ratusan pejuang di dalam pabrik sejak Ukraina mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah memerintahkan seluruh garnison untuk mundur. Kementerian Pertahanan Ukraina yang sejauh ini mengkonfirmasi hanya sekitar 250 yang meninggalkan pabrik tidak segera menanggapi permintaan komentar tertulis. Pemimpin separatis pro-Rusia yang menguasai daerah itu dikutip oleh kantor berita lokal mengatakan bahwa komandan utama di dalam pabrik itu belum menyerah. Mereka belum pergi, kata kantor berita Dan mengutip Denis Pushilin. Penyerahan terakhir Mariupol akan mengakhiri pengepungan hampir 3 bulan di kota yang pernah makmur berpenduduk 400.000 orang, di mana Ukraina mengatakan puluhan ribu warga sipil tewas di bawah pengepungan dan pemboman Rusia, banyak yang terkubur di kuburan massal. Kemarin Kiev dan Moskow sama-sama mengatakan bahwa sekitar 250 orang meninggalkan pabrik, memberikan sedikit petunjuk tentang nasib ratusan lainnya yang diyakini berada di dalam areal tersebut. Ukraina mengatakan tidak akan mengungkap berapa banyak yang ada di sana sampai operasi untuk menyelamatkan mereka semua selesai. Pejabat Ukraina telah berbicara tentang harapan untuk mengatur pertukaran tahanan dengan pembela
Mariupol yang mereka gambarkan sebagai pahlawan nasional, sementara Moskow mengatakan tidak ada kesepakatan seperti itu yang dibuat untuk para pejuang yang disebutnya Nazi. Rusia mengatakan lebih dari 50 pejuang yang terluka telah dibawa untuk perawatan ke rumah sakit dan yang lainnya telah dibawa ke penjara yang baru dibuka kembali. Keduanya di kota yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Wartawan Reuters telah memfilmkan bus yang membawa pejuang yang ditangkap ke kedua lokasi. Kremlin mengatakan Putin secara pribadi menjamin perlakuan manusiawi terhadap mereka yang menyerah, tetapi politisi Rusia terkemuka secara terbuka menyerukan agar mereka tidak pernah ditukar atau bahkan untuk dieksekusi. Saat seisi bumi kecam tindakan Putin, Korea Utara justru ingin bantu Rusia, pasukan telah disiapkan. Keputusan yang diambil Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi Ukraina menuai kecaman dari berbagai negara. Di saat negara lain mengecam dan memberikan sanksi, Korea Utara justru dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Pyongyang Utara. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa, Partai Buruh Korea yang diberitahu pada rapat pribadi, kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap dimobilisasi setiap saat. Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Uni Soviet saat ini menempatkan Kim Sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tidak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tetapi menurut sumber itu, mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Anggota partai tentu sudah tahu mengenai berita itu dari kenalan mereka di Cina bahwa perang telah dimulai. Tapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina, kata sumber tersebut. Sumber kedua mengamini informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut berperang untuk membantu Rusia. Mereka tidak hanya mengatakan Rusia sedang perang, mereka juga memerintahkan kami untuk bersiap ikut dalam peperangan secepatnya dalam kondisi apapun. Sebagai tanggapan, beberapa warga menunjukkan reaksi radikal, mengatakan mereka berharap perang akan pecah dan sistem menjijikkan yang kita jalani ini akan berakhir.